dulu kita sering ya Mas mendengar bahwa kita nggak boleh Mas mengucapkan salam kepada saudara kita yang berbeda agama. Bahkan juga sebaliknya Mas, kita nggak boleh menjawab salam saudara kita yang berbeda agama. Itu katanya Tuhan nggak suka, katanya haram Mas Wahyu. Termasuk kita juga nggak boleh mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru, atau mungkin mengucapkan selamat ulang tahun Mas. Itu katanya perkataan yang dilarang, haram hukumnya, katanya Mas Wahyu. Apalagi merayakannya Mas Wahyu. Wah, ini katanya mengikuti ajaran yang sesat, katanya Mas Wahyu. Langsung kita kafir, katanya Mas Wahyu. Begitu. Nah, kenapa kok bisa begitu Mas Wahyu? Apakah memang Tuhan melarang ya kita mengucapkan salam, menjawab salam, atau mengucapkan selamat kepada saudara kita yang berbeda agama, Mas? Kalau menurut saya pribadi, Tuhan nggak ngurusi itulah Mas. Ya, Tuhan aja nggak bisa ngomong. Ya, Tuhan itu nggak bisa bersuara. Semua ini kan hanya tentang apa yang kita rasa saja. Baik apa yang ada di pikiran maupun apa yang ada di dalam hati kita. Jadi Tuhan itu hanya tentang keyakinan dan tentang keimanan saja. Kita yakin dan iman, itu saja sudah. Selebihnya tolak ukurnya tidak ada. Ya. Kalau kemudian itu dihubungkan di dalam kita menjalani hidup, apalagi bicara tentang salam. Mau salam pakai bahasa apapun lah itu. Dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, salahnya di mana? Bukankah kalau kita bicara ketuhanan itu adalah tentang kehidupan yang luas sekali? Kita ini kan sama-sama ciptaan Tuhan. Kita meyakini kan begitu Thomas? Iya. Terus masa iya sama-sama ciptaan Tuhan ini kita harus katanya harus berbeda-beda satu dengan yang lain? Artinya yang satu mengucapkan salam, misalkan agama Islam mengucapkan salam ke Kristen terus tidak boleh menjawab begitu. Iya. Sebaliknya yang Kristen ke Islam atau agama-agama yang lain bahkan mengucapkan selamat Natal, mengucapkan selamat Idul Fitri, mengucapkan ya intinya salam-salam yang lain lah apapun itu ya di dalam ajaran agama. Terus kemudian itu dianggap haram. Kita masuk ke gereja dianggap haram begitu. Kemudian yang Kristen masuk ke masjid dianggap juga haram misalkan. Apa sudah sedekat itu dan sekenal itu kita dengan Tuhan kita? Sehingga kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya seolah-olah sudah atas dasar perintah Tuhan begitu. Semua atas dasar larangan Tuhan begitu. Ya saya rasa mudah-mudahan itu hanya dulu dan sekarang orang sudah bisa berpikir dengan luas ya. Dengan perkembangan zaman yang ada. Jadi tidak ada menurut saya pribadi tidak ada aturan dari Tuhan tentang oh ini kamu berdosa kalau mengucapkan salam dari agama yang berbeda, kamu berdosa kalau menjawab salam dari agama yang berbeda. Itu menurut saya akal-akalan manusia saja dan itu manusia yang cara berpikirnya sempit lah menurut saya. Ya sebenarnya kalau saya lihat sih Mas ya, entah itu dari kehidupan nyata, dari sosial media, saya melihat yang mempermasalahkan ini hanya Islam saja ya Mas ya. Sepertinya begitu Mas. Seolah-olah kita sebagai mayoritas ini adalah apa ya? Mungkin pengendali ya. Bahwa kalau ada hal yang gak layak, yang berbeda dengan kita, itu langsung dicap salah Mas Wahyu. Ya, mungkin tidak semua ya Mas ya. Sudah banyak juga saudara-saudara kita yang beragama Islam ini juga berkesadaran saat ini ya. Dengan berkembangnya zaman, dengan banyaknya pengetahuan, dengan luasnya wawasan. Sekarang ini sudah banyak juga saudara-saudara kita yang beragama Islam itu bisa menerima, bisa memahami bahwa sejatinya tujuan kita hidup ini adalah berketuhanan. Sehingga tidak dengan mudah juga menyalahkan, mengklaim, mengatakan bahwa yang lain kafir, yang lain sesat. Ya mungkin tidak semua. Nah hanya memang yang kita sayangkan adalah saudara-saudara kita yang cara berpikirnya masih sempit. Yang seolah-olah apa yang dia lakukan adalah yang paling benar dan yang paling baik. Ya mungkin bisa jadi karena faktor mayoritas itu tadi juga bisa. Atau mungkin
karena faktor kepentingan tertentu misalkan, ya. Ini kan ada banyak kepentingan. Kita bicara agama ini banyak kepentingan. Ada kepentingan politik, ada kepentingan organisasi, di mana di dalamnya berisi tentang sumber keuangan misalkan, dan lain sebagainya lah pokoknya ya, tentang kekuasaan, ada banyak lah. Nah ini kalau kita terus terjebak di pola pikir yang sempit, yang dangkal, ya kita yang jatuhnya malah akan diadu domba, kita saling bermusuhan satu dengan yang lain. Ya oke lah. Intinya yang berisik itu oknum saja ya, semuanya ya. Tapi nggak bisa dipungkiri sih Mas, kadang sebagai mayoritas itu kita merasa berkuasa Mas Wahyu ya, kita pemegang kendali, bahkan pemerintah saja bisa kalah Mas Wahyu, termasuk tentang apa ya, mungkin izin saudara-saudara kita yang mau mendirikan tempat ibadah itu seringkali dipersulit Mas Wahyu. Mungkin sampai sekarang juga masih terjadi ya di beberapa daerah, bahkan mungkin diserang juga Mas Wahyu, jamaah-jamaah Kristen ya, atau Buddha, Hindu yang lain yang mau mendirikan tempat ibadah Mas Wahyu. Iya, memang masih banyak terjadi ya, diskriminasi, bahkan ada intimidasi di dalamnya, bahkan sudah dijalankan itu kekerasan-kekerasan itu. Ini kalau kita bicara di negara kita, mayoritas kan memang Islam. Ya, ini tidak jarang memang kekuatannya Islam ini sungguh luar biasa. Bahkan ini bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Salah satunya adalah tentang izin mendirikan tempat ibadah. Saya sering mendengar, bahkan melihat sendiri di beberapa daerah, tapi dulu ketika saya masih kecil, nggak tahu sekarang, mudah-mudahan sudah berubah lah. Itu mau mendirikan gereja itu susahnya minta ampun Mas Yahya. Sulitnya minta ampun. Wah, prosesnya luar biasa. Bahkan banyak gagalnya itu. Itu sering sekali terjadi. Nah, di sini kita tidak menyalahkan para oknum-oknum yang melarang ini, enggak. Kita tidak menyalahkan mereka-mereka yang menghambat itu, enggak. Atau yang tidak sepaham, tidak sependapat, tidak. Karena memang kenyataannya hidup di suatu negara, di pemerintahan itu kan memang berbeda-beda. Nah, yang benar bagaimana? Yang benar namanya hidup di pemerintahan, harusnya pemerintahnya yang bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah rakyatnya. Pemerintah yang harus bisa menjunjung tinggi keadilan untuk seluruh rakyat dimanapun berada. Jadi jangan kemudian menganak emaskan seolah-olah begitulah kurang lebih. Ini memang terjadi. Saya tidak tahu karena kepentingan apa di dalamnya, pasti ada kepentingan. Tapi lepas dari itu semua, pemerintahnya nggak tegas. Harusnya, kalau kita bicara agama berarti kan ada yang menaungi, ada lembaga pemerintahan yang disebut Kementerian Agama itu tadi. Ya harusnya Menteri Agama ini kan menjadi bapak dari semua agama-agama yang ada. Kita bicara aturan, ya aturannya harus jelas lah. Masa iya, di satu desa saja kadang ada berapa masjid itu. Belum lagi musola. Apa itu salah? Enggak, itu bagus. Ya, untuk membangun akhlak. Semuanya nanti dampaknya bagus sekali. Orang beragama itu bagus kalau paham. Tapi kalau mabuk agama enggak benar jadinya. Nah, mau mendirikan satu gereja aja di satu desa itu susahnya minta ampun. Itu dulu, tapi mudah-mudahan sekarang enggak. Mudah-mudahan pemerintah bisa hadir dengan kebijakan-kebijakan yang luar biasa, yang betul-betul mampu menjadi pengayom, ya, mampu melindungi, mampu mensejahterakan dalam segala hal, termasuk urusan agama, biar bisa berfungsi dengan baik gitu loh maksud saya. Ya, ini jatuhnya apa, takut kehilangan follower atau menjalankan isi daripada kitab yang harus memerangi Mas katanya ya. Kita tidak masuk ke situ. Intinya kepentingan pasti ada. Ya, kita tidak menyalahkan yang di bawah. Makanya yang di bawah ini korban. Rakyat itu diadu domba, bertengkar, saling bermusuhan, saling berebut. Tentu karena apa? Ya karena pemahaman yang berbeda-beda. Nah harusnya pemerintahlah yang hadir. Nah di negara kita ini bahkan negara itu kalah loh Mas dengan agama. Ya,
oh katanya ini penistaan agama, katanya ini begini, bahkan undang-undang itu aja bisa digodok sedemikian rupa. Hanya karena kalah kuat dengan organisasi, dengan kelompok tertentu ini tadi, apalagi kalau sudah bicara tentang agama. Bahkan ya Mas ya, dulu itu Menteri Agama saja ya menghadiri acara keagamaan ya di tempat ibadah agama lain ya, itu dianggapnya melakukan hal yang salah begitu. Kan Menteri Agama di negara kita ini memang dari agama Islam ya pasti ya, dari agama mayoritas. Tapi harusnya yang namanya Menteri Agama itu kan menaungi semua agama. Harusnya kan menjadi bapak dari semua agama gitu loh maksud saya. Harusnya kan bisa dibedakan dalam rangka menjalankan tugas yang mana ini, kan begitu. Nah ini hal-hal yang menurut saya kadang kurang tepat begitu. Ya enggak tahu ya, yang sekarang mudah-mudahan sudah lebih tepat lah mudah-mudahan. Artinya Menteri Agama sudah memang bisa memfungsikan dirinya sebagai menteri dari seluruh agama ini. Artinya apapun yang menjadi kebutuhan, apapun yang menjadi keluhan masyarakat beragama ini kan harusnya bisa dikelola atau dijalankan dengan baik oleh lembaga agama itu sendiri, termasuk Menteri Agama, Mas Yahya. Ya, mungkin nggak hanya izin mendirikan tempat ibadah saja yang dipersulit ya, bahkan juga menikah ya, karena nggak semua saudara kita yang dari agama lain itu bisa mudah dengan menikah, Mas ya. Dan kalau Islam di KUA bisa ya, kalau di Kristen, mungkin di Hindu, Buddha, Konghucu, kayaknya saya belum pernah melihat Mas ya menikah di KUA langsung. Ini kayak di apa ya, mungkin kayak di apa ya, dibedakan gitu loh Mas ya, seolah-olah di KUA itu hanya untuk orang Islam saja, Mas Wahyu. Ya ini gini, ini kan kebetulan di negara kita kan mayoritas Islam ya, bisa jadi di negara-negara yang lain yang mayoritas agama lain juga, misalkan mayoritas agama Kristen atau mayoritas agama Hindu, Buddha dan lain sebagainya, bisa jadi yang agama Islam pun juga dipersulit Mas Yahya. Misalkan dalam hal administrasi, ya, mau menikah dan lain sebagainya, termasuk juga mendirikan tempat ibadah misalkan. Bisa jadi Islam juga di negara-negara lain bisa jadi juga dipersulit. Nah, mungkin kita nggak mau masuk membahas tentang di negara lain. Ya, pada intinya itu bisa terjadi di mana saja. Nah, kebetulan di negara kita ini juga demikian. Nah, makanya pemerintahlah yang harus hadir, Mas. Kembali lagi, jangan justru pemerintah kalah dengan agama. Nah, padahal kita bicara hidup ini kan tentang hajat hidup orang banyak di dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara ini kan tidak hanya ngurusi tentang agama gitu maksud saya. Sehingga ayolah pemerintah bisa hadir, sehingga jangan kemudian justru rakyat yang akan berbenturan satu dengan yang lain. Sekali lagi karena pemahaman dan pola pikir yang berbeda-beda. Tapi kalau kebijakan dari pemerintah sebagai lembaga yang menaungi kehidupan masyarakat ini kan saya rasa akan lebih adem gitu loh. Kalau kebijakannya sudah benar, oh ini loh boleh ya, ini boleh, syaratnya begini, sudah sesuai semuanya, itu kan jadi rukun masyarakatnya Mas Yahya. Tidak saling begitu, saling berebut, saling sikut-sikutan, saling menyakiti satu dengan yang lain, bahkan saling menghujat. Ini kan tidak tepat menurut saya. Ya mungkin pesan ya dari Mas Wahyu untuk teman-teman yang mungkin pada mayoritas ya, mungkin sudah merasa paling paling kuat sendiri ya. Mungkin bisa dimulai dari sini Mas Wahyu ya, supaya teman-teman berubah cara berpikirnya Mas, agar nggak sok-sokan gitu Mas. Ya, pada intinya begini, kita tidak bisa merasa bahwa apa yang kita sampaikan ini juga paling benar atau paling baik, tidak. Tetapi kita belajar dari kesadaran diri dulu lah. Ya, kita belajar menyadarkan diri kita bahwa kita meyakini semua yang ada di muka bumi ini, artinya semua yang ada di jagat raya, di alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah,
Berarti kita punya kewajiban dong untuk kita saling menjaga. Betul enggak? Betul. Saling merawat, saling melestarikan satu dengan yang lainnya. Semuanya. Dalam hal apapun sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan porsi kita masing-masing tentunya, dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Jadi alangkah baiknya kalau kita ini hidup rukun berdampingan satu dengan yang lain. Apapun agama kita. Mudah-mudahan pemerintah kita saat ini dan ke depan akan terus lebih baik, memperbaiki apa yang kurang baik, ya, dan tidak mengulang lagi kesalahan-kesalahan di masa lampau, sehingga ke depan bangsa dan negara kita ini semakin maju, semakin tinggi toleransi, ya, masyarakatnya bisa hidup rukun berdampingan satu dengan yang lain, hidup damai, hidup sejahtera, hidup rukun antar umat beragama, karena menyadari bahwa kita ini sama-sama ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa.